rekam, kita recording, saya di video. Oke. Terima kasih yang sudah menyalakan video. Saya akan share screenshot ya. Screenshot terlebih dahulu. Sudah baca tadarus semua, Al-Quran semuanya? Sering jawab ya. Saya ke dulu. Belum ya nih rambutnya. Yang lain belum nonton videonya. Mana videonya? Ada mau tanyakan? Video udah saya share. Saya Pak mau nanya Pak. Oh iya, nama, kelas, silakan. Saya mau nanya, nama saya Mufli Ahmad Ya. dari kelas 10 T6. Ya. Saya ingin bertanya. Jadi tadi yang tugas Asmaul Husna itu jadinya yang 3 doang Pak, yang Al-Jami, Ya, Al-Adl sama apalagi satu lagi Pak tadi. baik, tenang. Nanti saya akan share di Google Classroom. Yang saya baru sampaikan Al-Karim tadi ya, Al-Mu'min, Al-Wakil. Ya. Yang belum Al-Matin, yang belum 3 ya, Al-Jami, Al-Adil, Al-Akhir. Itu Baik. yang tiga itu kita buat resumenya Pak. Ya, jadi tadi saya sudah memutar, tenang. Video itu Anda bisa tonton kembali. Di mana? Saya akan buka linknya. Ada yang tahu di mana? Belum ada yang tahu ya? Di Classroom kan Pak? Di YouTube. Saya punya YouTube baru buat. Ya. YouTube saya yang sebelumnya di ban sama YouTuber karena saya dulu di chat saya share ya. Ini ada 2 part. Saya cek nanti di Google Classroom saya share juga. Itu linknya di chat. Anda bisa tonton kembali videonya di YouTube saya. Dan Anda juga bisa melihat kembali ini di YouTube saya bagi 2 karena part 1 sama part 2 kepanjangan ya. Karena orang-orang yang baru menggunakan YouTube ya, biasanya nggak bisa panjang-panjang. Oke, ada 2 link ya. Anda bisa klik salah satunya. Satu yang fokus satu yang kedua. Ini gambarku ini. Baik. Jadi saya berharap nanti setelah ini saya akan buka Google Classroom. Ya. Anda boleh melihat saya Google Classroom-nya. Supaya kita clear hari ini mau ngapain. Supaya kamu juga bisa tenang. Dan saya berharap mudah-mudahan Asmaul Husna ini kamu hafal ya. Kamu hafal. Lalu nanti setelah kamu hafal, bagaimana caranya bisa setoran? Atau nanti bisa menggunakan video. Kamu bisa merekam diri kamu ya untuk rekam video. Tekan di mana? Di uploadnya, ditumpukan di mana? Boleh di YouTube. Kamu punya YouTube. Ya. Jadi kamu mengucapkan Asmaul Husna, memasukkan nama dengan jelas, dengan bagus, dengan hafal. Nanti linknya tinggal kamu share di Google Classroom atau di Indonesia. Saat ini masih menggunakan Google Classroom ya. Oke.
Saya akan coba mulai menggunakan Google Zoom. Anda bisa lihat di sini. Ya, saya buka bedah dari portal 1. Kita udah kelamaan libur 2 minggu. Mudah-mudahan kamu puas dengan liburan ini. Ada yang berkota ya. Ini ada beberapa siswa yang sudah menentukan beberapa tugas. Tapi tugasnya sebetulnya jangan di forum. Tugas itu di sini. Ya, tugasnya di sini. Dan silakan baru 28 orang. Masih kurang banyak yang mengumpulkan. Jadi yang tidak mengumpulkan, hari ini akan saya nilai. Hari ini akan nilai. Misalkan saya akan mau nilai contohnya Ade sore bisa. Nah, kita cek gambarnya di sini. Nanti saya cek satu persatu. Oke. Ini tidak ada terjemahannya. Yang menulis terjemahannya mungkin nilainya agak lebih baik daripada saya. Karena saya tersebut berapa? Terjemahan belum ditulis. Tapi sudah bagus. Bapak ya, saya posting nilai. Oke. Ini contohnya 88. Ya. Berapa semuanya? Jadi ini yang sudah mengumpulkan, yang belum mengumpulkan itu ada April, dan kelas-kelas yang lain. Oke, saya mau membuat tugas. Kemarin ya. Ya, tugas. Oke, judulnya adalah Asmaul Husna. Jadi ada model dan ada aktif. Buatlah kesimpulan dari hmm, hmm,
Oke, sudah saya tugaskan. Akan selesai nanti minggu depan, ya minggu depan. Gampang sekali tugasnya. Ini hanya untuk mengulang saja. Akan saya berikan untuk kita buka. Saya sudah saya kasih ya. Kalau di materi ini ada e-book ya. Anda bisa buka e-booknya. Ini ada PDF-nya. Di sini ada kok. Kalaupun Anda mau punya buku, ya, ini buku pendidikan agama Islam. Ini yang kita gunakan sebetulnya di sekolah. Tapi kalau Anda memiliki yang lain ya, kalau Anda memiliki yang lain juga nggak masalah ya. Nah, kembali kepada tugas-tugas tersebut tadi, di ini sudah saya sampaikan. Tenang saja, e-booknya sudah saya sampaikan. Buku agama Islam ini ada materi-materi yang Anda bisa baca ya. Anda bisa copy, bisa menulis, jadi nggak usah khawatir. Tidak perlu membeli buku. Anda bisa memahami, menghafalkan ayat-ayatnya. Lalu tugasnya tadi apa? Tugasnya adalah yang ketiga contoh keseharian. Misalkan di sini ada al-jami, ada buka al-jami. Di sini al-jami secara bahasa yang maha mengumpulkan atau menghimpun, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengumpulkan ya. Apa yang dikehendaki dimanapun Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak. Di dalam surat Al-Imran artinya ya Tuhan kami ketika Engkau mengumpulkan manusia untuk menerima pembalasan pada hari yang tak ada keraguan padanya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyalahkan. Ini pasti janjinya itu. Ya. Bisa di surga, bisa di neraka. Lalu apa hikmahnya dalam kehidupan sehari-hari? Kamu tulis nanti. Nah, dan kita sebagai manusia ketika berkumpul, berorganisasi sama teman atau memilih teman, baiknya adalah kita memilih yang baik-baik. Ya, bergaul dengan tukang minyak wangi, itu tidak beli, itu tidak borong, tetapi setelah pergi dari tempat minyak wangi akan harum baunya. Tetapi kalau kita bergaul dengan tukang sate, contohnya, meskipun kamu beli, pokoknya bau asap, karena kena bakarannya. Ya. Jadi kita harus bergaul itu memilih. Saya berpesan pada kamu semuanya pada nanti saatnya tiba kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa berjumpa di sekolah, maka pilihlah pergaulan yang baik-baik. Ini contoh hikmah. Dan untuk adil dan akhir di sini ada materi sini. Kamu tugasnya adalah menulis ya, menulis di buku tulis. Nanti ya, kamu menulis di buku tulis di komputer seperti kasih foto seperti biasa. Ini sudah tugas yang kedua. Jadi baru 2 nilai. Semoga nanti September kita sudah ada nilai UTS-nya nanti ya. 9 Oktober. Baik. Kita diskusi. Setengah 9. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Yang mau chat juga nggak apa-apa. Kalau nggak mau ngomong, kamu mau nulis pertanyaan di chat juga tidak apa-apa ya. Nanti kita bisa berbagi ilmu, berbagi pikir di hari Senin ya, 24 Agustus 2020. Silakan tentang Asmaul Husna atau materi-materi yang lain. Saya coba menyapa Intan dulu. Intan Nur Fatimah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Intan Nur Fatimah, tadi sudah membaca Al-Quran atau tadarus? Membaca baca At-Tuha. Juga, alhamdulillah. Minimal nanti tadi baca ya. Oke. Terima kasih ya. Intan ya. Semoga berkah. Baik. Ada pertanyaan?
Insya Allah nanti saya akan coba buatkan materi-materi selanjutnya dalam bentuk video, ya. Dalam bentuk video. Materi ini saya berharap mudah-mudahan kamu bisa mendukung ya apa yang saya coba bangun, karena ini saya baru mulai untuk video pembelajaran versi video ya. Dulu sebenarnya pengen udah punya akun YouTube, tapi yang itu buat yang lain. Tapi ini untuk khusus pembelajaran. Ya di sini ada baru 5 video, ini buat nanti sampel grup saja. Dan berkenan ya, kamu bisa subscribe atau bunyikan loncengnya supaya kamu di notifikasi handphone kamu ini, terus ketika ada materi yang saya berikan langsung muncul dan kamu bisa baca. Insya mudah-mudahan nanti ke depannya satu buku ini akan saya buatkan videonya. Oke, Pak. Mungkin sejelas mungkin. Ya, untuk mengikuti beberapa materi. Lah iya. Ada pertanyaan? Silakan. Tidak ada. Buatan. Ya, Pak Madi. Kenapa nih? Oke. Saya mau membaca teks chatnya dari teks tertuju Dewi. Pak, ada PPT-nya kan? Oke. PowerPoint-nya akan saya berikan di Google Classroom ya. Google Classroom. Saya coba nanti ya, saya kirim sekarang juga deh supaya kamu nggak menunggu-nunggu. Saya kirim sekarang juga PowerPoint-nya. Ya. PowerPoint-nya saya akan kirimkan bentuknya PDF aja ya, supaya kamu lebih ringan dalam membuka ya, di soal tersebut ya, di soal di tugas yang tadi saya akan kirimkan file PDF-nya. Sebentar, saya hapus dulu. Sebetulnya saya buat YouTube ini bukan membanyak-banyakan ini ya, subscribe enggak ya. Tapi ini fungsinya untuk berbagi ilmu saja, berbagi ilmu yang mudah-mudahan ini manfaatnya buat saya di masa yang akan datang kemudian hari, dan juga adalah buat kamu semuanya kemudahan dalam mempelajari agama Islam di kelas 10 ya. Dan mudah-mudahan kalau kamu nanti kerja jadi guru, ini akan bermanfaat buat kamu belajar. Ya, bisa share ya. Nih, jadi di Google Classroom-nya sudah saya coba ya.
Kita membuka PDF-nya. Ini khatam semua ya. PowerPoint-nya yang tadi. Ini di Google Classroom, Pak. Iya, di Google Classroom yang soal yang tadi kamu tinggal klik aja. Udah. Tugas Asmaul Husna bab 2. Kamu tinggal klik Asmaul Husna. Bisa kasih. Ya, tadi itu Ibu. Jadi membahas tentang iman kepada Allah nih. Awalnya memang banyak hari ini perilaku asusila yang luar biasa. Ibu sedang kandung melakukan hubungan yang tidak adil. Lalu ada orang yang tidak adil juga. Singkong cuma 35.000 dia digebukin. Padahal ada yang koruptor yang triliunan miliaran bebas sampai sekarang. Dan juga ada orang yang berkeluh asa yang saat ini ya stres. Lucunya di menteri ini. Ariel. Ya. Nah ini dan yang terakhir adalah terlalu cinta kepada dunia. Orang mempunyai akun YouTube terobsesi untuk membanyak subscribe, membanyak nonton, sampai dia membuat prank ya, memberikan sebuah kardus isinya sampah dan sampai ketika Anda mengupload sebuah video di YouTube, ini akan menjadi jariah kita. Jariah itu apa? Jariah itu adalah sesuatu yang terus menerus. Kalau Anda share yang tidak baik, sampai kalau Anda meninggal dunia, itu terusnya bertambah terus. Tapi kalau Anda membuat konten video yang baik, jariahnya adalah kebaikan. Meskipun Anda meninggal dunia, itu akan meninggalkan amal kebaikan. Yang dia ada dalam media sosial. Saya membaca, oke tadi udah down PPT-nya. Ini ada chat dari Bagus Budi. Saya mau bertanya, Tuhan Maha Esa. Kenapa setiap agama Tuhannya berbeda-beda? Ya. Atmaja, kenapa nih Atmaja ini? Ada suara. Oke, saya menjawab dari Budi, kelas 10 ke 1. Kenapa setiap agama Tuhannya berbeda-beda? Setiap manusia yang dilahirkan di muka bumi ini, kita alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dilahirkan di Indonesia yang beragama Islam. Ada juga orang yang di negara mana yang dia nggak punya agama. Dan ada juga yang orang yang di negara-negara Jepang ya, Shinto, dia menyembah matahari. Contoh-contoh itu. Jika matahari muncul, dia matahari. Itu seperti zaman-zaman Nabi terdahulu. Ketika Tuhannya matahari, tiba-tiba tenggelam aja bukan Tuhan. Mungkin bintang kejauhan lama-lama pasti kok hilang. Tuhan hilang. Nah itu jadi di dalam surat Al-Kafir bahwa Allah Subhanahu wa taala lakum dinukum waliyah. Jadi agama. Pertanyaannya Tuhan yang Maha Esa. Di dalam Pancasila nih ada Tuhan yang Maha Esa. Ini Pancasila yang membuat desain ini adalah keturunan cucunya Rasulullah. Nabi yang desain awalnya. Dan ini adalah kesepakatan para ulama-ulama di Pancasila. Ulama yang sudah ketok palu bahwasanya Allahu Ahad. Ya. Allah itu mah yang satu. Jadi Allah itu Tuhan yang satu. La ilaha illallah, Tuhan selain Allah. Ini dalam Islam dulu ya. Bahwasanya kalau pertanyaannya kenapa setiap agama Tuhannya berbeda? Karena agama itu keyakinan. Agama itu sesuatu yang dipercayai. Setiap agama memiliki Tuhannya masing-masing. Tapi ada agama yang nggak punya Tuhan. Dia cuma ingat doang ada. Itu agama kepercayaan. Nah, saya berharap kalau agama-agama yang ada di seluruh dunia ini bermacam-macam. Saya tidak membahas satu persatu karena sangat lebar sekali. Jawaban yang sangat tepat adalah masing-masing manusia
dilahirkan di muka bumi ini bukan keinginan manusia, adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harusnya merasa lebih sangat bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bersyukur? Karena kita dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai muslim. Insya Allah nanti agama yang diridhoi Allah adalah Islam. Penuh ketenangan. Ya. Oke. Dan masing-masing agama itu kita doakan semoga nanti yang sudah tahu tentang adanya Allah, mudah-mudahan Allah kasih hidayah. Ya. Seperti petinju Mike Tyson itu, dia masuk Islam. Dia dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Oke. Pertanyaan berikutnya adalah terakhir kumpulan kapan? Tanggal 31 Agustus. Terima kasih Mufli sudah menjawab. Mau tanya kertas apa ya? Kertas buku tulis atau apa? Oke. Buku tulis bagus, buku tulis. Ya, buku tulis bagus, difoto, di-upload seperti biasa. Oke. Apakah ada pertanyaan lagi? Nggak ada. Ya, Arya nggak ada. Oke, saya melihat yang lain tuh pada ini ya, pada nggak ada videonya, mungkin ada yang kameranya rusak katanya, ada yang sinyalnya ya. Nanti kan dapat kuota dari Telkomsel tuh, Anda bisa ketika coba cari di internet, ada harga Rp10, Anda bisa dapat kuota ya dari Telkomsel kalau pengguna Telkomsel ya. Ini bukan promosi, memang ini bagian dari Telkomsel. Anda bisa melakukan video conference seperti ini supaya Anda bisa lancar dalam belajar. Belajar itu enaknya videonya dibuka. Misalnya lagi merekam nih video-video yang sering terima kasih Rashid, yang dibuka akan mendapatkan nilai plus dari saya. Saya sebutkan nama-namanya ya, Mufli, ada Fadli Aryo, meskipun mukanya nggak ada, Atmaja, Rizky, Muhammad, ya, Rashid, Salima, Ivana, Alvina Hotel 6, Intan Hotel 7, Alfa Hotel 8, Arya yang tadi ngomong terus tutup lagi, SL2, Agung nggak tahu kelas berapa. Agung kalau bisa ketik kelas dulu, pasti nama lengkap Agung Praitya ya. Lalu ada Sultan, Hotel 3, oke. Kalau nggak ada kameranya, ya mudah-mudahan nanti ke depan ya bisa. Oh ya, yang nggak punya kamera, Anda bisa menggunakan handphone. Ada caranya menggunakan handphone bisa sebagai webcam. Ya. Oh rusak, oke. Mudah-mudahan bisa dibetulin. Aulia SL8, Muhammad SL6, ada Sandi, ada Dani, SL1 yang ada mukanya, SL3 Muhammad nggak ada mukanya, SL8 Esmeralda, Citra, Anggreni. Oh udah banyak bermunculan. Saya rekam ya. Sekarang lagi recording nih. Pokoknya nama-nama yang ada videonya, insya Allah ini rasa adab yang sangat baik bagi saya. Saya akan coba kasih nilai penghargaan nanti di UTS-nya yang baik. Kalaupun saya berbaik sangka pada anak-anak yang kameranya tidak nyala, mungkin teknisnya banyak sekali kendala-kendala. Coba nih saya share ya. Kamu bisa lihat nih muka-mukanya yang yang lainnya pada oke. Baik, silakan ada pertanyaan lagi tentang Asmaul Husna. Mudah-mudahan Al-Karim Maha Mulia, kamu bisa memuliakan minimal orang tua kamu ya. Kalau ngomong sama orang tua jangan terlalu kencang ya, yang lembut, yang baik. Terus yang kedua adalah al-mu'min yang maha menjaga keamanan. Kalau kita punya barang seperti handphone seperti ini, jaga keamanannya.
Jangan sampai kamu sering share ya, atau sering ngasih pinjam ke teman yang lain. Ini hati-hati, WA itu harus di dua verifikasi. Ada sekitar 7 orang teman-teman saya ini yang dihack WA-nya, WhatsApp-nya. Jadi kalau bisa kamu mengerti WA itu ada keamanan yang ditingkatkan, ada verifikasi 2 kali. Nah, terus menggunakan email juga di situ caranya bagaimana cara di Google. Jangan sampai WA kamu dihack sama orang. Kamu ketika ada SMS, tolong kirimkan nomor notifikasi itu kamu kirimkan saja. Jangan, ini berbahaya. Tolong kasih tahu, amankan diri kamu dan keluarga kamu, lagi ayah dan ibu kamu tuh. Mungkin kamu lebih baik teknologinya. Nah, ajarkan atau bimbing orang tua supaya jangan seperti itu tertipu. Banyak sekali teman-teman saya ketika saya di contoh ya, saya coba buka WA teman saya yang kemarin di ya, karena ini kalau kamu bisa melihat contoh perbuatan penipuan menggunakan WA. Jadi saya punya teman namanya Pak Budi, ya, nanya lagi di mana? Nah, lagi di mana? Tiba-tiba lagi di mana? Biasanya menggunakan assalamualaikum, kok tiba-tiba lagi di mana? Ini aneh. Lagi di rumah, perintah, bisa minta tolong. Iya, ada uangnya, ya saya bisa pinjam dulu buat transfer ke saja saja. Itu berapa? 3 juta kalau ada buat transfer, soalnya akan ke blokir. Nomornya kemana? Ini saya ngeluarin dia di grup. Nah, jadi itu contoh modus-modus WA yang seperti itu. Jadi hati-hati ya, sebagai nama Al-Asmaul Husna ini yang maha menjaga keamanan Al-Mu'min, kamu sikap sehari-hari harus menjaga juga nih. Jaga muka ketika belajar, berpakaian ya. Jangan sampai kamu dengerin saya ngomong, kamu main game. Jangan sampai kamu lagi belajar, kamu lagi main handphone. Ini namanya sul ayat. Allah maha melihat, Allah ya'lamu, Allah maha melihat. Ketika Allah melihat kamu tidak serius, nanti Allah akan memberikan balasannya. Wa ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran. Jadi Allah akan membalas kebaikan sebesar apapun. Dan Allah akan membalas sebiji darah pun. Itu kacang hijau, Allah akan balas kebaikan dan keburukan kamu. Kalau kamu niatnya belajar hari ini, Allah akan mudahkan kamu tentunya. Mudahkannya apa? Memahami ilmu, kecerdasan pikiran. Oke. Kita jeda dulu. Kita jawab, Pak. Kalau dari Dewi ya, kalau ada soal di biasanya kan ada arti dari asal husna. Terus tulisannya ada nama Allah yang baik dan nama-nama Allah yang mulia itu. Dan ya maksudnya apa nih? Iya, nama Allah itu nama-nama yang baik ya. Di chat, saya buka chat ya. Nama Allah itu nama-nama yang baik ya. Pilihannya itu adalah nama-nama Allah yang baik itu yang maha mulia, Al-Karim ya. Sama aja nama yang baik. SL5 Dimas, Pak, Google Classroom SL5 belum ada seperti PPT-nya gitu, Pak. Oh gitu ya, saya cek SL5. SL5 Emang dibukanya di mananya sih Pak? Enggak ada PPT-nya? Di soalnya ada. Oh, SL5 nggak ada ya? Coba saya edit dulu ya. SL5 ya, SL5 sudah semua. Saya cek dulu ya. Oh ya, SL5 belum muncul. Oke, saya share dulu. Nggak muncul SL5 ya? Oke, sudah. 10 tel 6 udah ada Pak. Kenapa? Kelas 10 tel 6 udah ada. Hotel 6 udah ada. Coba saya cek dulu ya. Hotel 6 saya bukan.
Hotel 6. Nah, yang belum ada lagi siapa nih? Coba nyaut-nyaut. Kelasnya yang belum ada PowerPoint-nya. Oh, siswa. Sebentar, saya dulu seluruhnya. Excel 7, Kak. Oke, berarti semuanya ya, belum ya? Saya mulai dari Hotel 2 dulu deh. Hotel 2, tugas kelas. Sudah ada. Oke. Hotel 1. Jangan. Oh, belum ada. Nih, saya lupa centang yang seluruh kelas. Harusnya seluruh kelas yang saya centang. Jadi saya centang semua siswa. Ya, jadi kamu harus nikmati saja pembelajaran online sampai saat ini ya. Tapi tolong jangan sampai kamu lalai dalam info online bebas. Enggak, jangan. Ini berbahaya seperti ini. Mudah-mudahan kita mohon ya, kita untuk belajar karena ini tidak Allah, dan jangan sampai karena online kamu belum bisa main gitu ya. Ada keseimbangan di dalam kehidupan. Apa yang kamu tanamkan di kemudian hari, dan sekarang kamu harus berupaya kerja keras supaya apa yang kamu niatkan sekarang akan berbuah hasil di kemudian hari. Kalau kamu sekarang kerja keras, nanti di kemudian hari kamu akan menjadi orang sukses. Ini sudah saya kirimkan semuanya, tutor 1 sampai tutor 9. Saya buka chat lagi. Hikmah contoh dalam kehidupan sehari-hari minimal berapa? Dwi Aifin. Tugas untuk menulis hikmah dalam kehidupan sehari-hari adalah minimal 1. Nah, kalau kamu punya 5, bagus. Ya, saya ada contohkan tadi, misalkan jadi al-matin, kokoh ya, tegar gitu. Jadi manusia itu jangan sampai agak sedikit lebah ya. Contoh makan
setiap hari sayur asam tempe, sayur asam tempe. Jangan mengeluh. Jangan banyak yang saudara kita hari ini juga siang ini dia belum tahu mau makan apa karena nggak ada uang. Kita harus bersyukur. Dan kita bisa online seperti ini, alhamdulillah banyak teman-teman kita di luar daerah sana nggak punya sinyal, nggak ada sinyal, malah memang nggak punya uang, mau ke sana juga nggak ada sepeda, nggak ada kendaraan umum, lagi Gojek, sinyalnya nggak ada, jadi jalan kaki, kadang melewati sungai dan sebagainya. Jadi kita bersyukur saja. Ini contoh dalam hikmah kehidupan sehari-hari. Lalu Pak Rizky Aryadi, Pak, saya mau nanya, kan kalau misalnya kita sudah baik kepada tetangga, tetapi tetangganya masih aja jahat ke kita, bagaimana Pak? Apakah kita tetap berbuat baik kepada tetangga? Cakep. Berbuat baiklah kepada tetangga atau kepada siapapun. Khairun nas anfa'uhum linnas. Rasulullah SAW mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Baik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat buat orang lain. Jadi kalau ada tetangga kita yang menghina kita, yang membuli kita, kita bagaimana caranya? Tuh benar kita untuk memberikan hadiah. Oh, orang dia benci sama kita, Pak, kok dikasih hadiah? Orang yang menghina kita balas dengan kebaikan. Ketika orang yang menghina kita atau tidak baik dengan kita, itu akan menjadi ladang amal kebaikan buat kita. Dan orang yang menghina itu hidupnya akan gelisah. Pagi mikirin si A, siang mikirin si A kejelekannya, sore A dijelek-jelekin. Jadi dalam 24 jam dia sibuk memikirkan kejelekan orang lain, tersiksa hidupnya. Jadi kita yang dihina senyum-senyum saja dan kita doakan. Dan orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang sakit pikirannya. Jadi kalau kita dijahati oleh tetangga kita, ada kejadian saya punya teman di Facebook, teman alumni sekolah, rumahnya itu di tembok. Jadi untuk akses masuk ke rumah itu muter dulu. Dia tersenyum saja dan kita doakan dia panjang umur. Nah, ini orang sabarnya Allahu ya'lamu, Allah Maha melihat. Jadi kalau kita dijahati sama orang, kita sabar. Bagaimana supaya kita ingin meraih silaturahim? Ya, silaturahim, berikan hadiah. Kalau ada sayur asam kasih, kalau ada di ulang tahun ucapin, nggak apa-apa. Ya, asal jangan, kita boleh dihina, yang penting kita jangan menghina orang. Satu ketika kita diludahi lah, kayak sejarah Rasulullah. Kalau kita diludahi gitu kan, tapi kita jangan meludahi orang. Kalau kita dipukul sama orang, nah ini itu beda lagi konteksnya. Apa kita dipukul? Kalau kita ya dibalas supaya niatnya dia jangan menzalimi kita. Nah, gitu. Tapi kalau dia kita nanti tetangga, kita jangan menanggap saja. Kalau nanti dia akan tetap saya. Nah, kalau kalau mendoakan seseorang di dalam sujud supaya mendapat kebaikan dan supaya dia menjadi sebaik-baiknya juga, boleh nggak Pak? Di dalam sholat, ini kan sholat ya, sujud itu kan ketika dalam sholat itu ada rukunnya, tumakninahnya, ada tertibnya. Jadi kalau sebagai insan manusia yang sudah bersyahadat dan bersyariatnya adalah sholat, maka diutamakan sholatnya membacakan sesuai dengan yang ditentukan. Adapun doa, sebaik-baiknya doa itu bisa dilakukan setelah sholat selesai. Doa apa saja, bahasa apapun yang engkau pahami, Allah Maha tahu. Afdalnya adalah al-arabiyah. Al-arabiyah. Jadi bahasa Arab itu lebih afdal. Tapi memang Allah Maha tahu sebetulnya bahwasanya kita menjadi manusia adalah bisa meminta apapun yang kita mau
secara yang kita pahami. Sebab kalau kita baca doa, Allahumma yassir wa tu'assir alaik wa yassir hajatun ilaik. Terus kalau ditanya, kamu tahu nggak tadi artinya apa? Nggak tahu Pak, amin-amin saja ke saya Pak. Jangan. Kalau baca doa, pahami artinya dan betul-betul kamu hayati, insya Allah. Doa itu kan minta. Kalau kamu nggak paham, bagaimana mau nyambung? Jadi minta sama Allah itu kalau minta jodoh gitu ya, Haikal nih. Mudah-mudahan kasih jodoh yang baik. Nanti kalau udah kerja ya, yang sekarang, yang muda. Minta setelah sholat selesai, habis ini lagi ya. Muhammad Rashid, bukannya ada hadis yang mengatakan salah satu waktu mujarab 1-2 itu pasti lupa. Betul. Ya. Ketika para ulama ada yang mengatakan mustajab, ya, waktu-waktu yang mujarab itu sama mustajab beda ya. Mustajab itu waktu-waktu yang sangat pas. Tujuh terakhir ya bagus gitu. Jadi Allah maha mendengar. Ketika sholat itu Allah maha mendengar apapun yang kita inginkan. Waktu kamu baca Al-Fatihah saja, kamu mikirin tugas sekolah, Allah tahu. Allah itu. Ya. Kalau belum disiram lagi, ya motor belum dipanasin lagi, Allah tahu. Jadi ada jumhur ulama sebagiannya ketika sujud terakhir ada yang boleh berdoa, ya, yang dikatakan beberapa ulama ketika doa itu apa yang kamu minta di sujud terakhir, ya. Ada yang menggunakan bahasa Arab, ada yang menggunakan bahasa Indonesia. Jadi saya katakan bukan tidak boleh, saya mengatakannya afdolnya setelah sholat selesai, karena berdoa itu harus betul-betul punya aturan mainnya. Yang bagus itu mengucapkan pujian-pujian kepada Allah, yaitu adalah alhamdulillahirabbil alamin. Awalnya istighfar dulu, minta ampun, baru alhamdulillah. Yang kedua salawat lain lagi, wasilah. Karena kita dia berakhir nantinya, insya Allah kita akan minta syafaatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dua nih, jangan kamu tinggalin kalau baca doa. Alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya, Rabbana atina fid dunya hasanah, kan doa. Jadi tiga. Ya, ada yang mengatakan hadis waktu mujarab, ya benar ada. Jadi tidak diharamkan, ya, mubah saja boleh. Ya. Nah gitu, lanjut. Saya juga ada kitabnya, Riyadhus Shalihin, ya, ada beberapa kitab yang saya miliki. Ini ada dibahas tentang masalah doa juga dalam sujud. Lanjut ya, Citra. Kalau tata cara yang baik buat sholat istikharah gimana ya? Seperti untuk menentukan pilihan kuliah ataupun lebih jauhnya untuk jodoh. Nah, dan cara Allah memberi petunjuk bagaimana pokoknya. Istikharah itu caranya adalah sholat istikharah, tapi waktu sholat yang pas ya. Yang lebih bagus adalah sholat tahajud. Ketika orang semua tidur terlelap, ketika orang menikmati keindahan malam, bangun sepertiga malam, itulah waktu yang mustajab dan doanya mujarab. Nah, saya ulangi, sholat tahajud itu, ya, adalah yang paling mustajab Allah kabulkan, dan Allah maha mendengar dan cepat mendengar dan sangat menerima tamu spesial dari sholat, dan doanya insya Allah mujarab. Apa yang istikharah gimana? Istikharah boleh. Jadi kalau kamu sholat zuhur nanti atau sekarang nih sholat duha, kamu istikharah 2 rakaat. Ya, mau pilihan kuliah, mau jodohnya bagaimana, mau dekat, mau jauh, ya minta yang kebaikan saja. Kalau kamu mau kuliah, ya Allah berikanlah hamba untuk menentukan apakah kuliah atau mau kerja, ya.
begini petunjuknya. Dalil. Likulli syai'in. Segala sesuatu itu ada petunjuknya. Likulli syai'in tariqatun. Jadi kita kadang-kadang ketika sholat istighfar, Allah akan memberikan petunjuk di berbagai hal. Petunjuk Allah itu salah satunya melalui mimpi. Ya. Mimpi itu adalah bunga tidur, tapi ada kalanya mimpi itu adalah sesuatu dalilnya Allah, dari Allah, petunjuk dari Allah. Mungkin kamu diberikan bayangan atau suasana kamu di perkuliahan, atau kamu di suasana di pekerjaan atau di mana pun, itu dalil. Atau kamu ketemu almarhum sudah meninggal, ada pesan-pesan, atau ulama-ulama yang suatu saat dia bertemu dengan Rasulullah. Kita semua pengen banget nih ketemu Rasulullah. Satu yang kedua adalah petunjuknya dari mana? Dari sebuah kejadian, hikmah dari alam semesta. Dari hikmah kejadian-kejadian, kamu diberikan sebuah takbir bahwa petunjuk bahwasanya kamu harus kuliah. Nah ini ada dua, salah satunya ada dua ini. Banyak sekali petunjuk Allah dari kanan, dari kiri, dari atas, dari mana saja. Allah berikan, Allah mengetahui. Kita memang sangat terbatas untuk mengetahui rahasia Allah yang kepada kita. Hidup mati, ya semua adalah rahasia Allah. Oke. Baik, Citra itu. Jadi mudah-mudahan kamu bisa meminta kebaikan saja ya, daripada jangan kejelekan, kebaikan saja. Dan kamu minta kepada Allah, mudah-mudahan kamu menjadi kabul apa yang kamu inginkan. Tapi yang paling bagus adalah tahajud. Itu spesial banget. Allah terima tamu spesial. Ada kulihal, ada pertanyaan lagi? Silahkan. Mungkin 2 pertanyaan lagi terakhirnya. Kita akan selesaikan. Ya, silakan. Nama, kelas, Ibnu. Enggak itu Pak, tugasnya dikumpulinnya hari ini atau minggu depan Pak terakhir? Kamu sudah buka Google Classroom? Belum sih. Apa aja. Udah kerjain aja lah, nanya-nanya mulu. Tanggal 31 Agustus kumpulinnya terakhir. Jadi di Google Classroom. Oke, Fli. Kamu buka, nggak apa-apa. Kamu buka, itu saya coba sampaikan tugasnya tanggal 31 Agustus. Saya tuh memberikan tugas biasanya 1 minggu. 1 minggu itu paling telat, paling dekat gitu. Jadi memang saya sangat toleransi terhadap apa yang kamu lakukan pada masa pandemi ini. Saya juga sedikit memudahkan agar kamu tetap nyaman dalam belajar. Namun saat ini mungkin dari beberapa kesempatan yang dimudahkan oleh guru-guru malah dibuat santai, ntar aja. Kalau biasanya tugasnya bisa dikerjakan, dia nanti next kamu agak tenang. Ya. Itu ya. Jadi di Google Classroom sekali lagi sudah jelas tugasnya. Dan oke. 1:03 malam, waktunya dari jam berapa Pak? Oke, ada Haikal jawab jam 1-an sampai azan subuh. Oke. 1:03 malam itu harusnya kamu tidur jam 9. Jadi yang bagus itu ya, yang bagus itu adalah tidur awal, bangun awal. Jangan tidur akhir, bangun akhir. Jangan. Nggak ada bangunnya kesiangan. Itu tidurnya akhir, bangunnya akhir. Yang bagus adalah tidur awal, bangun awal. Yaitu tidur misalkan jam 9, jam 10. Bangun jam 2, jam 3. Nah, 1:03 malam itu antara jam 2 sampai jam 3. Itu seperti jam malam. Jadi waktu tahajud itu, kamu bisa lakukan mungkin ya sekitar di atas jam 12, jam 1 gitu ya. Tapi syaratnya kamu mesti tidur sebentar terlebih dahulu. Ya. Bukan tidur ayam ya, tidur mulai. Tidur mulai ke handphone. Bangun lagi lihat handphone, jangan. Ya, tidurlah yang tenang. Tidur yang tenang. Tidur itu adalah pemanasan kita meninggal dunia. Jadi kalau kamu bangun, alhamdulillah, ucapkan alhamdulillah. Karena satu saat kalau kamu tidur, bisa jadi nggak melek-melek lagi, bisa jadi nggak bangun lagi. Ya. Oke, doain dia biar jodohnya. Doain dia biar jadi jodoh saya gimana Pak? Ridwan nih.
doain. Begini, Allah itu menciptakan semua makhluk ini berpasang-pasangan. Misalnya Ridwan pengen banget ini nikah langsung. Oke. Kalau kamu mau ikhtiar, ini untuk yang dewasa ya. Kalau kamu ingin berdoa, ya Allah, dekatkanlah si Fatimah kepada aku, ya Allah. Iya. Nah, yang pertama, sebagai laki-laki yang baik, yang sejati, kamu harus sebetulnya jadikan kamu itu sesuatu yang spesial. Orang itu akan mencari yang spesial, bukan yang biasa-biasa saja. Kamu nggak usah nyari, nanti orang akan cari kamu. Contoh nih, ada sebuah makanan enak, orang ngantri itu beli makanan itu karena orang cari, karena ada spesial, ada keunikan, ada rasa yang enak di situ. Nah, kalau kita sebagai manusia punya sesuatu yang spesial, orang akan cari. Jodoh itu Allah akan mudahkan. Jadi gitu. Dan misal ada orang yang kerja keras, meskipun dia sekolah tapi dia punya usaha apa? Desain grafis. Dia bikin desain, lalu bikin kaos, beli kaosnya disablon, dijual ke online. Untungnya satu kaos tuh 10.000. Coba dijual satu bulannya 100 kaos. Nah, dia punya uang, kamu punya kendaraan, pakai uang sendiri, sampai 3 tahun kemudian kamu punya rumah sendiri, kamu bikin konten YouTube dan segala macam usaha-usaha yang lainnya, orang akan cari kamu. Atau kamu dari sekarang kamu hafal Quran 30 juz, orang akan cari kamu. Semua kampus di Jakarta akan menerima orang-orang yang hafal Quran, dan orang akan menerima kamu secara welcome. Itu yang hafal Al-Quran. UI, Universitas Indonesia, ini menerima orang-orang yang menghafal Quran, karena orang yang menghafal Quran adalah orang yang cerdas. Itu titik, nggak ada koma lagi. Jadi kalau kamu mau deket turun sama si Fulana atau si Fatimah atau Aisyah, ya, kamu spesialkan dari kamu, tingkatin dulu kamu ini sebagai orang yang unggul, gitu ya. Jangan yang biasa-biasa aja, jangan sama yang kayak dia, sama yang jangan. Tingkatin prestasi kamu, tingkatin. Kayak namanya tampang nih, muka nih, muka juga tua, kakek-kakek. Sekarang kita lihat banyak artis, tampangnya biasa-biasa aja, tapi duitnya banyak, tapi orang pada berebutan. Iya. Muka ganteng, muka cantik, nggak jadi jaminan. Jadi bahwasanya ada hal-hal yang paling kamu harus lengkapi. Yang pertama 4. 1, jodoh itu adalah mungkin ya hartanya. Yang kedua, latar belakang keluarganya. Ya enggak? Yang ketiga, ganteng atau cantiknya kamu cari. Yang keempat, yang paling bagus dari semuanya adalah latar belakang agamanya. Ini kamu cari ya, jodoh ya, Muhammad. Apa ini kan ilmu. Jadi jodoh katanya. Citra, jodoh juga termasuk takdir yang dapat diubah ya. Begini, jodoh itu sebetulnya ketika ketemu, jodoh gitu ya. Bisa diubah nggak? Nah, begini. Allah tidak akan menguji manusia sesuai tidak kemampuannya ya. Kalau kemampuan kita segini, Allah kasih ujian segitu. Ya bisa saja. Allah itu melihat usaha manusia, ikhtiar manusia. Kamu cari saja orang yang mau apa, yang mau ganteng, nanti akan dikasih yang ganteng, tapi pasti ada kekurangannya. Apakah dia nggak sholat, apakah dia boros ya, mungkin dia terlalu ganteng tapi banyak pacarnya, nah itu yang repot juga. Dia kaya tapi bukan punya dia, punya bapaknya meninggal, habis semua hartanya dijual-jualin karena dia nggak punya rasa berpikir bagaimana cara seperti orang pengusaha atau orang yang survive memelihara hartanya. Ini bahaya. Jangan melihat latar belakang keluarganya, ya. Dia punya mobil, dia punya motor, datang ke sekolah, keren banget ninja 250 cc. Ternyata ninjanya belum lunas, ya. Bahaya sekali. Oke. Rizki, selamat jodohnya Pak, kalau kita juga setia, ya. Setia. Kalau kita mau nyari yang setia,
kita harus setia dulu kepada diri kita dan setia kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan carikan kamu orang yang setia buat kamu. Ingat lagi, saya ulangi. Kalau kamu ingin kamu mendapatkan jodoh yang setia kepada kamu, ingat kata-kata saya, karena saya sudah menikah nih. Kamu harus setia kepada Allah Subhanahu wa taala, setia kepada Nabi Muhammad SAW, nanti Allah akan carikan jodoh yang tepat untuk kamu yang setia sama kamu. Titik. Nah, itu aja. Jodoh itu cerminan dari diri sendiri. Bagaimana kalau dapat jodoh yang baik kalau dari diri sendiri belum baik, Pak Muhammad Rashid? Kan saya bilang tadi, Allah itu menciptakan makhluk yang berpasang pasangan. Ada orang yang sukanya game, main game. Tiba-tiba kan main game bareng di sebuah mobil aja atau di PUBG lah gitu ya. Lawan jenisnya. Lama di chat sama ketemuan jodoh. Nah, jadi Allah menemukan itu di situ. Ya, Allah akan menemukan benar apa yang kamu jodoh itu ada di sekitar kita. Kalau kamu seringnya ke mall, kamu akan dapat orang mall. Kamu sering naik motor, touring, kamu akan dapat jodoh sekitar orang-orang yang touring itu. Jadi apa yang kamu lakukan itu kan jadi cerminan diri kita sendiri. Ya. Alhamdulillah, waktunya jam 9.17 sudah. Yang terakhir barangkali ada mau tanyakan sebelum saya closing. Enggak, Pak, enggak ada. Udah, closing aja. Arya, pelajaran apa ya? Setelah ini kamu pelajaran apa? Hah? Kamu setelah ini pelajaran apa? Fisika. Oh, fisika tuh Citra. Ini Arya nih generasi nih, Jadi kalau jawab itu kayak Citra tuh, ya bagus ya. Baik. Kita baca Al-Fatihah, doakan kedua orang tua kita, doakan juga yang sudah meninggal dunia, semoga untuk Fatimah segala amal kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita doakan juga untuk guru-guru SMK Pendapat, semoga Allah mudahkan cara mengajarnya, Allah bimbing lisannya untuk mengajar kebaikan, dan kita doakan juga semoga yang sakit nih, teman-teman kamu yang belum hadir sekarang ada sekitar 180, tadi 200 orang sudah pada hengkang dari sini. Doakan yang sakit sudah Allah berikan kesembuhan. Ada hadir. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Kita jumpa lagi di Senin depan. Tetap saya akan usahakan buat video setiap materinya, dan saya akan share dari PowerPoint-nya, PDF-nya, dan ada beberapa. Iya, Pak. Allah, terima kasih. Allahumma wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.